Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bertemu lagi di program Prestasi. Dan senang sekali menempatkan Irwan Firman untuk menemani Anda dari saat ini hingga usai kebersamaan kita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, kami undang untuk Anda yang akan bergabung bersama di line phone 0271661749 atau di SMS kami di 0812251511000. Dan di program Prestasi ini kami akan hadirkan sosok-sosok inspiratif yang siap berbagi pengalaman mereka untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan melalui prestasi mereka menjadi salah satu bentuk kontribusi bagi institusinya ataupun keluarganya ataupun untuk masyarakat yang ada di sekitarnya tentunya. Pemirsa dan saudaraku semuanya, untuk kali ini kita kedatangan tamu dari siswa SMA MTA yang meraih beberapa prestasi. Di antaranya adalah juara karate, kemudian juara pencaksilat dan juga peserta OSN Matematika. Dan langsung kita sapa kawan-kawan kita dari SMA MTA. Berikut satu guru mereka yang selalu mendampingi, yakni Bapak Hendrik Bobi Hertanto SPD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini belum ada suaranya nih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum puasa loh ini. Jadi sebentar lagi loh. Ya, energinya tidak boleh hilang dulu ini. Ya, kabar sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan pemirsa, untuk adik-adik kita ya, Pak Bobi ini kelihatannya multi talent begitu ya. Dan kejuaraannya tidak hanya satu kali diikuti, dan bahkan di beberapa program ya diikuti untuk mereka bisa meraih prestasi begitu. Betul. Ya. Pak Bobi, ini kita kedatangan Mas Ilham Ridwan Santoso. Yang mana? Mas Ridwan? Ini ya. Mas Ridwan, kemudian Mas Muhammad Umar yang tengah, kemudian Mas Muhammad Taufikur Rahman. Iya, Muhammad Taufikur Rahman. Ma'arif. Ya, baik. Ini yang pencaksilat ya. Yang pencaksilat. Baik, saya akan kenalan dulu ya, Pak Bobi ya. Kalau Pak Bobi sih sudah terkenal. Baik, pemirsa ataupun pendengar begitu ya. Dan ke Mas Ilham dulu. Ini Santoso. Kelas berapa sekarang? Kelas 11. Kelas 11. IPA, IPS, bahasa? IPA ya. Baik. Rumahnya mana, Mas Ilham? Karanganyar. Ya, mudah-mudahan yang di rumah melihat ya hari ini ya. Baik, kemudian untuk Mas Muhammad Umar, kelas 10. Otomatis IPA ya, karena juara matematika. Tidak mungkin kelas IPS. 10 IPA berapa? IPA 1, MIA 1. Baik, rumahnya mana, Mas Umar? Rumahnya Solo. Baik. Kemudian Mas Muhammad Taufikur Rahman, ini IPA, IPS? IPA 2, kelas 10 juga ya. Ya, rumahnya mana, Mas? Saya asli Sragen. Aslinya Sragen ya. Baik, ya. Ini representasi dari kawan-kawan SMA MTA yang tersebar di Indonesia ya, Mas ya. Betul. Ya, Pak Bobi ya. Dan mereka memiliki prestasi masing-masing, dan yang tiga ini adalah prestasi terbaru karena sebelum-sebelumnya juga sudah banyak sekali prestasinya, dan mudah-mudahan suatu saat bisa kita undang juga untuk berbagi prestasi, berbagi inspirasi kepada saudara-saudara kita yang ada di rumah begitu ya, Pak Bobi. Pak Bobi, bisa disampaikan nih kepada saudara-saudara kita secara umum, mereka ini sejauh ini prestasinya seperti apa, dan yang paling membanggakan dari mereka seperti apa begitu, monggo. Iya, terima kasih. Ini kami membawa 3 anak dari SMA MTA Surakarta yang masih aktif. Yang sebelumnya kami membawa 3 anak juga yang alhamdulillah sekarang ini mereka diterima di perguruan tinggi negeri seperti Mas Farudin Arozi di Fakultas Teknik Dirgantara ITB, kemudian kemarin Mas Helmi Anugrahirahi di Telkom, dan Mas Fuad di Teknik Kimia UGM. Di sini kami membawa beberapa anak yang berprestasi dalam waktu dekat ini. Mas Umar baru datang dari Jogja, yang kemarin acaranya juga luar biasa besar. Pak Menteri juga datang. Kemudian ada juga
Indonesia Menyala ketika itu Pak Menteri Anies Baswedan. Ya, jadi Mas Umar ini adalah peserta Olimpiade Sains Matematika yang mewakili Provinsi Jawa Tengah, begitu, Provinsi Jawa Tengah, yang kemudian sebelum-sebelumnya mengikuti seleksi-seleksi yang cukup panjang, ya, mulai dari tingkat kota, kemudian tingkat provinsi, kemudian masuk ke tingkat nasional. Ya. Ya. Dari bawah terus ya Pak Bobi ya? Iya, begitu. Ya. Ya, kemudian juara 3 juga sebelumnya di UGM Matematika. Kemudian Mas Ilham Ridwan ini adalah karate ya Mas ya. Itu juara di kota juga, kemudian Karisidina. Nah, ini dalam waktu dekat ini mempersiapkan juga ke provinsi, termasuk Mas Muhammad Taufikur Rahman di bidang pencak silat yang mempersiapkan ke provinsi. Ya. Kira-kira bulan apa itu ya? Agustus awal. Ya, mudah-mudahan kami minta doanya begitu. Baik, ya, berarti ini memang sudah dilatih mulai awal sekali ya Pak Bobi ya? Iya. Jadi mereka mungkin seleksinya juga tingkat SMA dulu, karena Iya. SMA MTA saya yakin bibitnya juga banyak begitu ya. Insya Allah begitu. Dari tingkat SMA dulu, kemudian ketika lolos ke kota, Iya. begitu ya, begitu ke kota masuk, begitu, Iya. kemudian mereka akan mau ke provinsi, begitu provinsi nanti kemudian nasional, ya. ya. Kalau sudah beruntung kemudian mewakili Indonesia Ke internasional ya, dan Internasional, itu gitu. setiap tahun ya digelar begitu ya. Betul. Dari kalau yang OSN otomatis dari Kementerian Pendidikan Nasional. betul. Kemudian kalau untuk karate dan juga pencak silat dari mana? Popda juga seperti itu, Oh, ya? dari program Kementerian Pendidikan yang Pendidikan. bekerja sama dengan dinas Olahraga. itu, pemuda olahraga itu. Ya, ya. Iya. Baik, alhamdulillah. Ini benar-benar prestasi yang membanggakan, dan tentunya tidak hanya keluarga yang bangga begitu ya, sekolah pun juga insya Allah mengukir nama teman-teman ya. Insya Allah begitu. Selama sekolah ini bisa mengharumkan nama sekolah begitu. Saya akan mencoba ke Mas Ilham dulu ini. Ini pertama juara 1 seleksi Popda Karate kelas Men 61 Putra SMA Sekota Surakarta. Kemudian juara 1 seleksi O2SN Karate kelas Men 61 Putra SMA Sekota Surakarta. Juara 1 seleksi Popda Karate kelas Men 61 kg Putra SMA Se-X Karisidina Surakarta. Dan saat ini persiapan untuk ke Jawa Tengah gitu ya. Agustus, betul? Awal Agustus di mana nanti? Semarang? Di Semarang. Di Semarang ya. Baik. Mas Ilham Ridwan Santoso, bisa disampaikan nih kepada kawan-kawan yang ada di rumah. Ini kan insya Allah dilihat juga di seluruh Indonesia begitu ya. Bagaimana cara mengembangkan bakat di bidang karate ini? Persiapannya itu setiap 1 minggu itu latihannya 5 kali. 5 kali. Senin sampai Jumat. Mhm. Ya, itu training centernya di mana? Mhm. Jadi setiap hari dari jam 4 sampai jam 6. Mhm. Ya. Terus kalau pas di sekolah latihannya itu hari Jumat sama Minggu. Oh, iya. Jadi hampir tiap hari ya kamu Iya. latihan terus begitu ya. Baik. Kemudian untuk yang di sekolah sendiri yang melatih, Ada pelatihnya sendiri. ada mentornya sendiri Iya. ya untuk yang di sekolah. Apakah Mas Ilham ini sudah sejak SMP, SD begitu sudah Baru menggeluti SMA bidang ini. Baru SMA ini. Iya. Oh, baik. Berarti ini memang termasuk masih baru ya, Pak Bobi ya. Di bibit begitu. Di bibit. Pembibitan. Dicikal. Ya, cikal bakalnya baru ketika masuk SMA begitu. Nah, untuk persiapan ke Semarang ini bagaimana? Apakah lebih intens atau bagaimana nih? Ya, masih sama. Masih sama Iya, ya? Setiap 5 hari. Mhm. Itu latihan terus kemanahan. Mhm. Tapi di sana tuh pelatihnya lebih banyak. Mhm. Ada yang dari Platnas Mhm. kemarin, terus yang pelatihnya dari sekolah itu juga ikut ke sana, jadi melatih bareng gitu. Ya, ya, Mas Ilham, bagaimana nih? Mungkin akan menjadi sharing yang bagus ya buat kawan-kawan yang ada di rumah untuk melatih mental kamu ketika mau bertanding itu seperti apa? Apakah ya banyak menenangkan diri dulu atau malah banyak makannya, banyak istirahatnya? Bagaimana nih, Mas Ilham? Jadi dari
kalau pas kelas 1 itu dari pelatih dari yang SMA itu udah sering dibawa ke lomba-lomba open nasional. Iya, iya. Jadi pas itu udah mentalnya udah agak kebentuk. Terus, tapi biasanya pas mau bertanding itu juga agak kayak Grogi ya, ya, pasti grogi, ya. pasti. Ya. Tapi udah biasa. Baik. Jadi ya sedikit nervous di awal, wajar begitu ya, wajar. Tapi nanti kalau sudah bertanding ya all out begitu ya, insya Allah ya. Dan alhamdulillah ini Mas Ilham Ridwan Santoso mudah-mudahan nanti di Jawa Tengah menampilkan yang terbaik begitu ya. Dan berarti ini nanti bertemu dengan kawan-kawan dari perwakilan kabupaten dan kota ya, se-Jawa Tengah ya. Se-Jawa Tengah. Oh, iya, baik, 32 tempat ya. 32 kota. Kota dan kabupaten ya. Baik, ya, mudah-mudahan nanti sukses Mas Ilham. Kemudian sekarang Mas Umar ini banyak sekali peserta USN Matematika SMA tingkat nasional 2014 ya di Nusa Tenggara Barat. Kemudian juara 4 Lomba Matematika Nasional 2014 di Universitas Gadjah Mada. Kemudian juara 2 OSN Matematika SMA tingkat kota. Kemudian tahun 2015 juara 2 OSN Matematika juara 4 OSN Matematika SMA tingkat Provinsi Jawa Tengah 2015, peserta OSN Matematika SMA tingkat nasional 2015 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, kalau dilihat dari orangnya saya emang penuh rumus, penuh angka begitu ya. Mas Umar, ini masih kelas 10 begitu ya, dan mungkin lawan-lawannya kemarin sudah kelas 11-12, bagaimana kemarin? Ya, kalau OSN itu jadinya untuk yang tingkat SMA, kalau untuk bidang matematika pesertanya kelas 9, kelas 10, dan kelas 11. Oh begitu. Jadi anak SMP itu masih bisa ikut. Dan kelihatannya kamu dulu juga pernah ya mengikuti itu ya waktu kamu masih duduk di SMP. Di kelas 9 dulu. Waktu sekitar bulan April saya ikut OSN tingkat kabupaten di Kabupaten Sragen. Alhamdulillah dapat juara 3. Terus ke tingkat provinsi Jawa Tengah sekitar bulan Juni itu sebelum kelulusan SMP. Dan alhamdulillah dari 105 orang diambil 9, saya nomor 9. Oh gitu. Ya, alhamdulillah. Dan ya. Berarti untuk OSN tahun ini nih kali kedua kamu mengikuti di nasional. Di Di nasional. nasional sudah ketiga. Kali ketiga. Yang pertama waktu SMP kelas 8. Ya. Itu nasionalnya di Batam. Batam. Oke. Kemudian yang kedua waktu SMA kelas 1 tapi masih awal-awal ya. Itu di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Dan yang terakhir bulan Mei kemarin di Jogja. Terakhir untuk tahun ini ya, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya bisa ikut lagi masih gitu kelas ya. 10, Masih kelas 10, jadi ada kesempatan lagi. Ya, kalau tidak mendapat saingan lagi dari kawanmu ya di kelas IPA yang lain. Ya, Mas Umar bisa dibagikan tips-tipsnya nih. Kan banyak ya yang kadang merasa susah belajar matematika. Kemudian ya kalau mau masuk kelas saja kadang ada matematika nih. Udah malas dulu. Kalau dari kamu sendiri gimana nih memotivasi diri untuk belajar matematika? Yang pertama sih kalau saya, kita harus suka dulu sama matematika. Jangan merasa matematika itu sulit. Walaupun kita nanti memang nggak bisa, tapi pertama jangan beranggapan bahwa matematika itu sulit. Sebenarnya itu matematika itu sangat menyenangkan. Ya, berarti berangkat dari mindset dulu ya. Iya. Jadi harus senang dulu dengan matematika. Oke, setelah senang dulu, bapaknya juga guru matematika SMP. BK-nya mah udah oke. Iya, baik, alhamdulillah. Selain suka, terus apa ini? Apakah harus berlatih setiap hari atau bagaimana dari Mas Umar sendiri? Ya, kalau pelajaran matematika sih intinya itu bukan kita menghafal, tetapi kita paham konsep dan sering berlatih mengerjakan soal. Insya Allah itu bisa. Baik, dan kamu selalu memahami terus begitu? Atau ada waktu-waktu tertentu kamu harus belajar matematikanya begitu? Kalau biasanya untuk persiapan lomba, insya Allah setiap hari saya selalu paling tidak mengerjakan soal-soal latihan. Baik, dan untuk jangka panjang nih apa yang ingin kamu inginkan, ekspektasi kamu di bidang matematika ini? Ya kan, saya masih punya satu kesempatan terakhir untuk OSN tahun depan di Palembang. Insya Allah saya akan berusaha untuk seoptimalnya bisa, untuk bisa Mas Tatok Tung lah, Masya Allah. bisa dapat medali.
Baik. Ya, Tapi mudah-mudahan. jangan lupa juga Mhm. Mas Umar ini Ya. hafalan juznya juga lumayan Optimal banyak ya, loh, saat 8 ini. juz loh. 8 juz, Jadi wow. selain akademis, Mhm. di diniahnya pun Dapat ya? juga bisa. Jadi Alhamdulillah. manajemen waktunya kan Baik. luar biasa. Luar biasa. Ya. Nah, Berarti nanti kita harus harus tes pembuktian. gitu. Oh iya, harus. Harus pembuktian. Oh, iya. Untuk Mas Umar nanti membacakan satu Ya, satu atau 5 sekian ayat lah, ya begitu. dari satu kita surah tes begitu. aja Ya. spontan. Nanti ya, spontan ya. Iya. Nanti yang milih kan Pak Bobi. Baik, kemudian di samping Mas Umar ini ada Mas Taufikur Rahman, Ma'arif, pencak silat. Saya bacakan untuk beberapa track record di bidang pencak silatnya. Juara satu seleksi pencak silat kelas E Putra SMA se-Kota Surakarta. Kemudian juara satu seleksi Popda se-Ex Karisidenan Surakarta kelas E Putra SMA. Kemudian melaju ke Popda Pencak Silat se-Jawa Tengah kelas E Putra SMA. Karena dia masih kelas 10 begitu ya. Jadi masih panjang ya insya Allah untuk kesempatan Karirnya masih panjang. Ya, insya karirnya Allah. masih panjang di bidang pencak silat. Nah, Mas Muhammad Taufikur Rahman, selama terjun di pencak silat begitu ya, apa yang kamu rasakan seperti itu? Apakah merasa bakat kamu benar-benar sudah tersalurkan semaksimalnya gitu ya? Karena kan kalau ingin banting-banting kan di sini tambahnya bisa gitu ya. Di positif begitu. Bagaimana, Mas Taufik? Ya, dulu awalnya saya belum tahu masalah pencak silat. Oh, ya. Karena ayah saya itu pelatih bola. Oh, ya, ya. Jadinya saya Dioper ya. dulu tuh pertama SD itu ikutnya juga sepak bola, Popda. Oh, heeh. Terus waktu SMP pertama terus mengenal pencak silat itu di SMP itu. SMP MTA? Enggak, saya Kebetulan dari luar ya? dari luar. Ya. Dari Kemudian? pondok juga. Terus kok suka, terus ikut latihan, coba-coba, ya alhamdulillah kelihatannya menyenangkan. Terus juga ada prestasi di SMP, terus saya mau cari sekolah lanjut SMA yang bisa memfasilitasi saya berlatih. Nah, saya sekolah di SMA MTA ini dan alhamdulillah lebih baik prestasi dari waktu saya SMP. Baik, alhamdulillah. Ya, untuk Taufik sendiri, apakah prinsip-prinsip latihannya sama seperti Ilham atau bagaimana? Kalau saya latihan seminggu itu 6 hari. 6 hari tidak plus waktu pagi. Jadi sehari latihan 2 kali. Waktu pagi, kalau di asrama itu setelah pengisian pagi setengah 6, saya sempatkan setengah jam sampai 45 menit, jam setengah 6 sampai jam 6:15. Itu saya latihan, menambah fisik saya sendiri. Nanti kalau sore latihan bersama sama teman-teman di GOR Sumber dengan Tapak Suci juga, Ya. perguruan. Jadi gitu, setiap hari sehari 2 kali, latihan 6 hari, selama 6 hari itu. Baik, alhamdulillah. Jadi kita dapat quote juga ya, how to be expert. Jadi harus benar-benar tiap hari ya, intens gitu ya. Padahal di SMA MTA itu Mas. Gimana? Jadi siswa itu ketika di boarding kan, Ya. SMA kita boarding school. Jadi bangunnya itu ya subuh. Kemudian setelah Sebelumnya subuh, sholat tahajud dulu ya, insya mungkin Allah ya, begitu. ini, ha. Ya, kemudian setelah subuh qiraah. Kemudian ada isian tadi yang sudah disampaikan, apakah bahasa Arab, kemudian yang lain. Ya, kemudian baru aktivitas itu. Jam 7 berangkat sekolah. Minimal itu asar, Mas. Gitu di ya? SMA kita itu. Asar itu minimal. Ya, maksimal anak-anak itu nggak mau pulang. Ya, jadi jam 5 itu di bagian kesiswaan kadang-kadang memberikan pengumuman, ayo segera pulang begitu. Jadi alhamdulillah energinya begitu. Energinya itu kita kuras habis. Maksudnya bukan mengeksploitasi ini, tetapi mengoptimalkan yang ada begitu. Jadi dengan pelajaran itu sampai jam segitu ternyata bisa juga
ekstranya. Kalau itu tadi kan akademisnya yang jam 7 sampai jam 5. Nah, berarti luar biasa bisa memanage waktu, dan boarding itu plusnya di situ. Boarding itu plusnya bisa memanage waktu, kapan harus qiraah, kapan harus belajar, kapan harus bersosialisasi ya. Sosial seperti ini tadi donor darah, Mas. Jadi tempat kita tadi donor darah dan seminar gitu. Dan kelas meeting pun di SMA kita itu energinya juga luar biasa disalurkan. Yang putra kegiatan kelas meeting sudah direncanakan, yang putri juga sudah ada kegiatan detail ya. Detail. Tadi ada Nasrid Putri dan itu alhamdulillah seperti itu. Ya, pemirsa, tambahan dari Pak Bobi ini tadi sekaligus menggambarkan kepada kita ya bagaimana situasi SMA MTA yang penuh dengan prestasi, optimalisasi juga untuk berbagai kegiatan positif, karena kita tahu usia-usia SMP, SMA, mahasiswa S1 dan yang pemuda begitu ya istilahnya. Energinya itu pasti optimal. Kalau penyalurannya itu kalau tidak tepat, bahaya. Itu bahaya. Maka insya Allah di SMA ini begitu menjadi apa itu? Ya, menjadi sarana ya. Sarana. Begitu. Menjadi sarana agar potensi mereka benar-benar tersalurkan di bidang masing-masing. Di bidang masing-masing. Ya, dan alhamdulillah ini di tengah-tengah kita adalah representasi dari prestasi mereka. Bisa disebutkan satu persatu? Iya. Oh iya, ini yang ini di UMS. Ini piala ini dibawa oleh Mas siapa itu? Muhammad Prasetyo. Yang sekarang lulus diterima di ekonomi pembangunan UNS. Jadi prestasi-prestasi mereka ketika nanti ke perguruan tinggi itu suatu modal sebagai sangu mereka untuk masuk sana. Nah, itu salah satunya bidik misi atau dari prestasi itu. Ya, kalau kita lihat sebetulnya Mas Prasetyo, mohon maaf nih bukan karena ini tapi karena dengan dia mempunyai nilai plusnya di karate, diterima di perguruan tinggi negeri begitu. Kemudian ini juga begitu, Mas Prasetyo. Ya, jadi dengan prestasi ini juga sebagai sangu mereka untuk melanjutkan jenjang yang lebih tinggi berikutnya, dan itu nilai plus. Ya. Dan sistem seperti ini kelihatannya memang baru-baru diterapkan ya Pak Bobi ya. Artinya mungkin untuk yang 5 tahun sebelumnya atau 7-8 tahun sebelumnya seperti kita dulu, mungkin waktu SMA sudah punya beberapa prestasi tetapi tidak menjadikan modal ya. Ya. Jadi dulu itu parameternya angka gitu. Kalau sekarang selama kalian punya bakat begitu ya, ini menjadi modal untuk kemana begitu ya. Suatu saat entah mungkin Mas Taufik, Mas Ilham pengen jadi guru olahraga, nah di sini sudah ada modalnya gitu ya. Begitu. Ataupun tidak di olahraga, nanti di bidang lain pun apapun bisa. Jadi ke teknik begitu. Tetapi dia punya nilai plus di karate. Nah, dia di kemahasiswaan itu kan ada event-event yang karate nasional mahasiswa, kemudian nasional, internasional yang mewakili universitas itu kan di tempat kita. Nah, itu nilai plus bagi mereka ketika dia mempunyai bakatnya ya. Berarti Mas Taufik, Mas Ridwan, Mas Umar harus tetap konsisten ya untuk prestasi-prestasinya, mudah-mudahan semakin banyak dan semakin menginspirasi juga kepada saudara-saudara kita yang ada di rumah. Nah, saudaraku, untuk Anda yang akan bergabung bersama kami tunggu, meskipun waktu kita biasa singkat gitu ya Pak Bobi ya, di 02716617749 atau di SMS kami di 08122515000. Silahkan ketika Anda ingin sharing, ketika ingin berbagi pengalaman juga, barangkali ada yang senior-senior di karate, matematika dan lain sebagainya ya, pengen berbagi di sini juga bisa, baik di line phone ataupun di SMS. Nah, pemirsa, kita akan coba tampilkan. Jadi kalau belum ada bukti, masih penasaran ya Pak Bobi ya. Mas Umar ditahan dulu. Kita akan ke pencak silat dulu. Kita bisa lihat bersama di layar kaca. Ini ketika pertandingan kemarin ya, Mas Taufik ya? Mas Taufik, betul. Ya. Waktu final untuk seleksi Popda. Ya, bisa ditampilkan kawan-kawan. Baik. Ini di mana kemarin pelaksanaannya? Di Gor Boyolali ya. Indoor. Ya, ini waktu final berarti Mas Umar yang memakai sabuk warna merah. Iya, Mas Taufik. Oh, Mas Taufik. Ya.
Ini berarti kawan-kawan seluruh SMA Betul. ini ya, Se-Eskarisidenan Se-Eskarisidenan Surakarta ya. Baik. Kumpul bareng. Iya, Klaten, kemudian Karanganyar, Boyolali, Solo. Iya. Baik. Ini adalah Ngeri kalau saya kayak gitu sudah lari itu, Mas. sudah lari ya. Karena bakatnya memang bukan di situ Pak Bobi ya. Iya. Ini kompetitornya mana, Mas? Wonogiri. 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 Baik. Meskipun bertanding, saling membanting, tetap senyum ya. Tetap Iya. sportif ya. Iya, menjaga sportivitas itu penting. Iya. Gitu. Baik. Terima kasih kawan-kawan. Itu tadi sedikit gambaran pertandingan dari Mas Taufikur Rahman Ma'arif yang kemudian mendapatkan juara 1 Popda Se-Ekskarisidenan Surakarta dan persiapan untuk melaju di Provinsi Jawa Tengah. Ya, sukses ya buat Mas Taufik nanti. Kemudian Mas Umar. Mas Umar ini selain rumus-rumus matematika dan dia juga hafal 8 juz ya. Insya Allah. 8 juznya insya Allah. Insya Dan Allah. kali ini akan ditantang sama Pak Bobi. Ini surat Iya. apa ini Pak Bobi? Oke. Jadi Dipilihkan sudah salah satu 8 mungkin. juz. Surat Al-Jumu'ah aja ya? Oh, iya. Baik. Bisa? Insya Allah. Mungkin 5 sampai 10 ayat. Monggo. 5 saja. Ya, baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمكم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Cukup? Sudah. Iya, Alhamdulillah. Sudah terbukti. Subhanallah, insya Allah gitu. Baik. Jadi selain akademis, diniahnya kan di Dapat SMA ya? kita dapat boarding. Baik. Jadi kita mendatangkan pengampu-pengampu dari luar, termasuk ekstern. Jadi juga begitu. Ya, yang beliau-beliau ini didatangkan ekspektasinya luar biasa. Artinya memang betul-betul berkompeten di bidangnya masing-masing. Baik, Gitu. Alhamdulillah. Berarti di bidang olahraga oke, di bidang akademis juga oke. bagus, di bidang Diniyah agama juga apalagi. bagus. Gitu. Mudah-mudahan menjadi ini ya generasi mendatang yang memang benar-benar cantik atau ganteng inside dan outside tuh gitu. Baik. Dan Insyaallah. ya mudah-mudahan. Baik. Kemudian ada lagi untuk gambar kita ketika kemarin ya, Mas Iya. Ilham juga ya. Mas Umar. Mas Umar, yang baik. matematika di UGM. Ya, ya, bisa ditampilkan ini Itu di apa ini? sekolah. Saya juara matematika di UGM itu. Itu yang apa itu? Olimpiade matematika ya. Iya, kemudian nasional gitu. Jadi seluruh Indonesia kan yang seluruh mau Indonesia. ikut. Baik. Kemudian ada lagi berikutnya. Oh, cukup. Sama ya Baru ini itu ya. Mas Ilham jadi belum Oh. bisa membawa. Baik ya, terima kasih Mas kawan-kawan yang ada di luar. Mas Ilham kapan-kapan ya bawa fotonya, videonya. Ketika nanti mudah-mudahan ya, ketika nanti mewakili ke Jawa Tengah untuk karatenya bisa menghasilkan yang terbaik juga ya. Dan Insyaallah. kita tunggu untuk kabar berikutnya begitu di program
prestasi ataupun di Kata Nusantara dan Kabar Persada di radio kita ya, Pak Bobi. Siap. Kemudian kami akan coba sapa yang ada di rumah, ini saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan yang ada di studio. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disampaikan kepada yang ada di rumah, sebenarnya prestasi menurut kalian itu apa dan ke depan kalian ingin menjadi apa, begitu. Ini dari Karanganyar, tidak disebutkan ini untuk namanya, begitu. Dari Karanganyar. Ya, kita menuju ke Mas Ilham dulu. Apa prestasi menurut Mas Ilham? Prestasi itu menurut saya suatu pencapaian pribadi. Penyampaian pribadi. Yang perlu diperjuangkan. Ya, yang membuat orang-orang di sekitar kita tuh bangga Ya. dengan pencapaian kita itu. Baik. Jadi kebanggaan tidak hanya untuk diri sendiri tapi untuk orang-orang yang ada di sekitar ya. Baik, kemudian untuk jangka panjang, ini Mas Ilham apa ini? Mungkin ini cita-cita yang dimaksud ya di sini. Ya, monggo Mas Ilham. Salah satu cita-citanya apa? Barangkali kan ke depan ya yang namanya jalan ya Pak Bobi ya. Iya. Nanti bisa plan A, plan B, plan C. Kalau sekarang apa ini cita-citanya Mas Ilham? Ingin yang jangka pendek itu juara Obda se-Jawa Tengah Ya. itu. Kemudian untuk jangka panjang? Ya. Jangka pendek pengen melanjutkan ke pendidikan ke universitas favorit negeri. Negeri. Ya. Untuk jurusan Masih rahasia. Ekonomi manajemen. Ekonomi manajemen. Oh, ini berarti Insya Allah. kamu juga bisa ini ya, expert di bidang ekonomi juga ya insya Allah Iya, saat ini. iya. Suka dengan pelajaran itu? Kalau Insyaallah. iya, iya. Insyaallah Senang. senang. Baik, berarti nanti bakatnya bisa double, triple bahkan gitu ya. Baik Mas Ilham. Jadi untuk jangka pendek ini untuk kejuaraannya mudah-mudahan dapat begitu ya yang terbaik. Kemudian untuk jangka panjang ini ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi di bidang ekonomi manajemen ya. Manajemen ekonomi manajemen. Baik, terima kasih Mas Ilham. Kemudian dari Mas Umar sendiri bagaimana? Apa prestasi menurut kamu? Menurut saya, kalau belajar itu adalah suatu ibadah dan prestasi adalah sebuah dakwah. Jadi prestasi tidak hanya kita memenangkan suatu lomba, tapi dengan prestasi itu kita bisa juga menunjukkan kepada dunia luar, terutama dari diri saya sendiri bahwa saya adalah seorang Muslim. Ya. Meskipun saya bersekolah di Islamic Boarding School, saya bisa menunjukkan bahwa sebenarnya kita itu orang Muslim itu bisa mengalahkan mereka yang non-Muslim. Yang tidak suka dengan Islam gitu ya. Iya, iya. Baik. Ya, kemudian untuk jangka pendek berikut jangka panjang ini apa ini, Mas Umar? Jangka pendek ingin ya insya Allah dapat medali emas tingkat nasional 2016. Amin. Amin. Untuk jangka panjang sih pengen kuliah di universitas kalau nggak ITB UGM, ITB ya. kalau nggak di matematik ya di teknik. Kalau nggak di matematik, di teknik Di teknik, gitu. ya. Baik, mudah-mudahan nanti tercapai ya Tercapai. apa yang diinginkan, mudah-mudahan. Kemudian untuk Mas Taufikur Rahman sendiri gimana? Prestasi. Prestasi itu apa? Menurut saya ya mungkin sama-sama seperti Mas Ilham, suatu pencapaian pribadi yang buat orang di sekitar itu bangga sama diri kita, atau kita bisa membanggakan orang tua atau sekolah kita. Ya. Yang terutama kita itu juga syiar, seperti kata Mas Umar, syiar agama Islam. Jadi kita itu di suatu lingkungan waktu kita lomba itu mesti kan ada orang yang non muslim, ada yang muslim. Kita harus menunjukkan sikap akhlakul karimah. Itu sebagai ciri-ciri orang yang beriman. Kan kita sekolah di SMMTA itu juga harus memiliki akhlak yang baik. Itu adalah tujuan yang paling utama, itu mempunyai akhlak yang baik. Kalau prestasi itu cuma bonus dari Allah. Hadiah ya. Hadiah. Karena akhlak kita insya Allah. Baik, Begitu. baik, diplomatis sekali. Dan ya smart answer insya Allah. Baik, terima kasih. Untuk jangka pendek apa ini dari kamu sendiri, Taufik? Kalau saya jangka pendek ingin masuk ke Universitas Negeri Surakarta, UNS. Ya, jurusan ambil olahraga insya Allah. Ya, Wah. amin. Yang betul Universitas 11 11 Maret. Maret. Alumninya ini ya. Demo nanti. Baik, ya mudah-mudahan POK ya. Ya, Iya. POK. Jadi masih ada waktu panjang ya Iya. untuk mempersiapkan, dan kelihatannya alumni SMA MTA juga banyak sekali yang
lulus dari POK begitu ya. Baik, mudah-mudahan tercapai Mas Taufik. Ini plan A ya semuanya ya. Nanti insya Allah masih ada plan B, C, D dan seterusnya begitu. Mudah-mudahan. Ya, kemudian kami sapa lagi ini yang ada yang bertanya di sini. Ya, selamat sore Pak Bobi. Bagaimana caranya agar menciptakan menciptakan kondisi anak-anak agar mereka seimbang untuk diniyah dan juga akademik atau non akademiknya? Dari Pak Udin yang ada, sebentar, ini tidak disebutkan alamatnya. Ya, ini beberapa kali terkirim SMS-nya Pak Udin. Ya, di 08570533 sekian. Ya. Iya, jadi SMA memfasilitasi kepada anak didiknya atau kepada anak-anak mendatangkan pelatih-pelatih yang sudah berkompeten, kemudian juga memfasilitasi sarana prasarana yang ada, kemudian dari sekolah dan asrama pun juga kerjasamanya sangat baik. Artinya juga memberikan keleluasaan, memberikan fasilitas untuk anak-anak itu tetap berlatih. Meskipun saya sendiri melihat anak-anak itu juga tugas-tugasnya sangat sulit sekali ya. Bisa membagi waktu untuk belajar, kemudian pelajaran harus tidak ketinggalan. Tapi mereka harus juga bisa berkompetisi, berlatih dan bertanding, dan mudah-mudahan sesuai dengan visi misi SMA MTA, yaitu berakhlak, berilmu, dan yang terakhir adalah berprestasi begitu. Baik. Ini sekaligus melengkapi jawaban dari yang sudah bertanya. Untuk teman-teman yang ada di sini bagaimana nih? How to manage your time? Bagaimana caranya membagi-bagi waktunya ini untuk ibadah mudah-mudahan maksimal, kemudian sosialisasi dengan teman-teman juga maksimal, untuk bidangnya masing-masing juga optimal. Mas Ilham bagaimana membagi waktunya? Jadi kan biasanya tuh latihannya tuh pulang sekolah langsung berangkat. Pulang sekolah itu sekitar jam 2:30, ganti baju langsung berangkat ke Manahan. Pulang tuh udah agak malam jam 8-an. Jadi latihannya begitu terus setiap hari. Terus kita belajarnya itu ya sehabis itu, kalau nggak capek habis itu, dan ditambah pas pagi hari. Gitu. Jadi habis subuh begitu ya. Nanti mengulang-ulang pelajaran lagi ya. Padahal ada PR, ada laporan, ada praktikum. Baik. Mudah-mudahan bisa. Iya. Kemudian kalau Mas Umar sendiri gimana memanage waktu kamu? Kalau saya, yang pertama adalah yang paling saya utamakan adalah ibadah saya dulu. Kalau untuk masalah pelajaran di sekolah, ya kalau kita ketika sedang belajar di sekolah itu dimaksimalkan. Intinya ya kita harus paham pas pelajaran itu juga. Kemudian ketika kita sudah pulang di sore hari, kalau biasanya saya memanfaatkan waktu dengan kegiatan sehari-hari, kemudian kumpul sama teman-teman, kemudian malamnya belajar. Jadi belajarnya saya pertama, kalau misalkan kita ada tugas atau PR itu dikerjakan lebih utama, kemudian kita belajar materi yang sudah diajarkan dan yang belum diajarkan. Kalau saya setelah pelajaran sekolah selesai, biasanya saya belajar matematika. Mengulang-ulang materi ya, karena kamu bukan physically begitu ya untuk aktivitasnya begitu ya, jadi buku gitu. Dan kemudian untuk Mas Taufik ini sangat fisik juga begitu, bagaimana kamu mengatur waktunya? Ya, berangkat setelah pulang sekolah sama berangkat ke latihan setelah pulang sekolah juga sama, pulangnya sekitar jam 8 ke asrama, mandi, persiapan untuk belajar. Kalau udah capek belajar, mungkin belajar gak terlalu lama, setelah itu dilanjutkan setelah tahajud mungkin, atau setelah subuh sebentar sebelum latihan pagi. Latihan pagi sampai jam 6.15. Biasanya tuh kalau gak sempat makan, bawa bekal dari asrama, nanti bawa bekal dimakan di sekolah. Jadinya itu waktu bisa dilakukan semua di sekolahan. Latihan juga tercapai
sekolahan juga nggak terlambat juga. Baik. Berarti kalian benar-benar punya quality time ya untuk semua hal gitu ya. Iya, Mudah-mudahan betul, ya Pak Bobi ya. betul. Dan singkat saja, Mas Ilham puas dengan di SMA MTA? Puasnya. Mas Umar? Insya Allah Mas. Ya, kemudian Mas Taufik? Sangat puas. Sangat puas. Penutupnya sangat ini bukan ini loh ya. makanya ini Tidak dari ada tadi paksaan tidak ada sama sekali paksaan loh ya. sama sekali Iya, loh. betul. Baik Pak Bobi, ini sudah di penghujung kebersamaan sekali. Mohon maaf ini untuk yang bertanya sudah tidak ada waktunya. Insya Allah kali lain kita akan jumpa lagi untuk menghadirkan sosok-sosok inspiratif yang lain untuk berbagi kepada saudara-saudara kita dalam rangka syiar ya, dalam Insya rangka Allah syiar. begitu. Bagaimana kita menjadi muslim yang baik, baik kepada sesama muslim dan non muslim pun kita tetap baik begitu ya. Insya Allah. Dan kita siap untuk berkompetisi secara sehat. Pak Bobi, sebelum diakhiri mewakili Mas Taufik, Mas Ridwan dan Mas Umar, apa yang ingin disampaikan? Yang Monggo. ingin saya sampaikan ya ini kepada para pemirsa yang ada di rumah, bahwa prestasi, yang namanya prestasi itu adalah luar biasa, perlu diperjuangkan, perlu diraih dengan kesungguhan, pengorbanan yang luar biasa di bidang dan di segala jenis apapun begitu. Lah umat Islam kemudian dengan prestasi itu menunjukkan bahwa kita yang Islam ini fasyhadu bi anna muslimun, ya. Saksikan bahwa saya itu orang Islam juga sangat berprestasi baik di akademis, di bidang olahraga, di bidang apapun begitu. Maka SMA MTA memfasilitasi peserta didiknya untuk bidang apapun, bukan hanya akademisnya saja, bukan hanya di didiknya saja, tetapi juga di bidang-bidang olahraga dan lain sebagainya juga difasilitasi begitu. Sehingga pesan kami kepada adik-adik tidak jangan merasa puas Sampai di sini. di sini begitu, untuk tetap mengembangkan kreativitasnya, mengembangkan potensi yang ada. Kemudian para alumni begitu tetap mengaji di MTA begitu, istiqomah, sehingga insya Allah syiar Islam ini menjadi tanggung jawab kita bersama, optimal begitu. Sehingga fasyhadu bi anna muslimun, saksikan bahwa saya ini adalah umat Islam yang bisa berprestasi. Baik, ya Pak Bobi, terima kasih. Itu tadi juga simpulan ya dari sekian banyak yang disampaikan oleh teman-teman kita yang ada di sini. Selamat sekali lagi untuk Mas Taufik, Mas Ridwan, dan Mas Umar untuk prestasinya. Kita tunggu untuk gebrakan prestasi selanjutnya ya. Mudah-mudahan semakin menginspirasi banyak orang, dan mohon doa dari seluruh pemirsa yang ada di Indonesia agar adik-adik kita, kawan-kawan kita dari SMA MTA terus menampilkan yang terbaik dalam rangka syiar juga ya. Dan terima kasih sekali lagi kawan-kawan dan Pak Bobi, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya sudah kebersamaan kita untuk program prestasi yang menghadirkan perwakilan dari SMA MTA yang beberapa bulan ini mendapatkan prestasi dan siap untuk melaju ke program berikutnya. Mudah-mudahan mereka berhasil dan menjadi salah satu bentuk syiar kita kepada diri kita dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Jumpa lagi di pekan yang akan datang di hari dan jam yang sama, insya Allah di channel terpilih kita MTA TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.